صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasidil habib Umar ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل باب أركان الصلاة atau babu arkanus shalah, bab yang menerangkan tentang rukun salat. Di mana sebelum kita bahas tentang hal ini perlu kita ketahui bahwasanya jika ingin hidup di dunia bahagia dan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala masalah, jangan pernah meninggalkan salat. Ada orang nanya kepada para guru-guru kita, apa jalan dari segala musibah dan bala, atau apa cara terbaik untuk Allah mengijabah doa? Tidak ada lain kecuali perbaiki sholat. Sholat baik, insya Allah hidup kita akan baik. Sholat kita berantakan, udah pasti hidup kita pun akan berantakan. Salah satu tanda berantakan hidup seseorang muslim itu adalah ketika dia lalai dengan kemaksiatan. Itu berantakan hidupnya namanya. Berantakan itu bukan berarti dapat musibah, pusing, utang banyak, bukan itu. Itu justru bisa meningkatkan iman dia kalau dia sabar. Justru berantakan yang sebenarnya itu ketika hidupnya penuh dengan kelalaian, berantakan dia itu. Ketika dicabut nyawanya baru sadar selama ini dia salah dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki salat. Salat baik, insya Allah hidup kita pun akan baik. Tinggal kita cari tahu cara salat yang benar seperti apa, salat yang bagus seperti apa. Disinilah kita akan bahas supaya salat kita itu sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan salat hanya gambar. Karena banyak orang awam di luar sholat mau sholat tapi gambar. Paham gambar ya? Ruku, sujud, i'tidal, tahiyat, salam, tapi dia nggak tahu sholat hukumnya apa, bagaimana cara baca Fatihah yang baik, nggak tahu, yang penting sholat. Ini yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis,
Kam min musallin, berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya di hari kiamat. Nggak ada, kosong. Karena tadi dia sholat tanpa ilmu. Di sini kita akan bahas tentang sholat yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan mengikuti mazhab Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Sebelum kita bahas tentang sholat, di sini dikasih tahu oleh ulama kita tentang arkanus sholat. Antum kalau ditanya sama orang, rukun sholat itu ada berapa? Kalau ditanya sama orang, rukun sholat itu ada berapa? Yang sebenarnya itu 13. Ada yang bilang 14. Ada yang bilang 17. Bedanya di mana? Ini kita akan bahas. Di kitab ini, Taqriratus Sadida, rukun sholat itu 13. Rukun sholat disebut 13. Kenapa rukun sholat 13? Karena toma'nina itu dimasukin ke dalam rukun. Contoh, ruku, di dalam ruku ada apa? Toma'ninanya kan? Nah itu toma'nina udah masuk dalam ruku, udah nggak disebut lagi. Sehingga jumlahnya jadi apa? 13. Ada yang bilang 14. Kenapa bilang 14? Toma'ninah disebut juga. Disebut begini, takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian apa? Tahiyat akhir, duduk untuk tahiyat akhir, salam, dan disebut toma'ninah dalam setiap rukunnya. Jadi 14. Yang 13 tadi toma'ninah nggak disebut karena setiap rukun udah pasti ada apa? Toma'ninah. Yang bilang 14, toma'ninah disebut sendiri. Semua rukun disebut, nanti disebut dan toma'ninah di setiap gerakan sholat. Jadi 14. Ada yang bilang 17. Yang bilang 17, toma'ninah disebut sendiri-sendiri. Contoh, ruku, rukun. Toma'ninah dalam ruku, rukun lagi. I'tidal, rukun. Toma'ninah dalam i'tidal, rukun lagi. Jadi 17. Jadi ada yang sebut 13, toma'ninah nggak disebut, dimasukin ke dalam rukun. Ada yang bilang 14, toma'ninah disebut sekali, disebut satu, itu toma'ninah dalam setiap gerakan sholat, jadi 14. Yang bilang 17, setiap rukun toma'ninahnya dipisah, jadi 17. Jadi kalau antum ditanya sama orang, berapa rukun sholat? Tergantung. Ente mau sebut toma'ninah apa kagak? Kalau nggak disebut 13, kalau disebut sekali jadi 14, kalau setiap rukun disebut toma'ninah jadi 17. Ya seperti itu. Ada juga yang nambahin. Bukan 17 doang. Sampai bilang 18 rukun. Ada sebagian ulama ini, tapi nggak termasuk. Kayak ini tambahan ilmu aja. Ada sebagian ulama menambahkan, yaitu niyatul khuruj minas sholah. Jadi ketika salam, wajib niat di hati keluar dari sholat. Itu ada ulama yang bilang begitu. Tapi kita fokus dengan pendapat yang umum aja. Jadi pas kita salam juga niat kita kan emang mau keluar dari sholat ya. Cuman ada ulama bilang enggak, pas salam itu harus niat keluar dari sholat juga. Ada. Ini kita ikuti yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ada juga yang nambahin rukun sholat khusyuk. Ada. Di antara rukun sholat, khusyuk dalam sholat. Kalau nggak khusyuk, nggak sah sholatnya. Ada juga yang begitu. Tapi yang sebenarnya enggak. Khusyuk itu adalah kesempurnaan dalam sholat. Yang wajib itu yang akan kita sampaikan. Di kitab ini ada 13 rukun. Jadi kalau yang sebut 13, yaitu toma'ninah apa? Dijadikan satu di dalam rukun-rukun. Jadi disebut cuman ruku, i'tidal, sujud, toma'ninah nggak disebut. Toma'ninah ada dalam ruku sendiri, ada dalam i'tidal sendiri, nggak disebut lagi udah. Yang sebut 14, toma'ninah disebut. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, duduk untuk tahiyat akhir,
dan thama'ninah dalam setiap rukun sholat. Sebut 14 jadinya tuh. Yang sebut 17, ruku, rukun. Thama'ninah dalam ruku, rukun lagi sendiri. I'tidal, rukun. Thama'ninah dalam i'tidal, rukun lagi. Jadi banyak. Jadi 17. Paham insyaallah ya? Insyaallah paham ya. Nah, di sini kita sebelum masuk ke dalam rukun salat, kita perlu tahu tentang agsam arkanus salat. Atau dengan kata lain, yaitu bagian-bagian rukun dalam salat. Catat, bagian-bagian rukun dalam salat. Atau yang gampang gini, rukun salat terbagi 4, tulis saya begitu. Rukun salat terbagi 4, jumlahnya 13, nanti kita bahas. Rukun sholat yang 13 terbagi 4. Kita sebut rukun yang pertama dulu. Rukun atau arkanun qauliyah. Rukun ucapan. Atau rukun yang diucapkan. Qauliyah itu artinya rukun yang diucapkan. Apa saja rukun yang diucapkan? Kita sebut di antaranya takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu rukun itu. Angkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Allahu Akbarnya wajib. Angkat tangan ketika takbir sunnah. Arti kalau ada orang takbir tangannya lurus begini nih pas masuk sholat. Usolli fardul isya. Allahu Akbar. Sah gak? Ya sah. Gerakannya sunnah. Ucapan takbirnya wajib. Itu satu. Kedua, suratul Fatihah. Itu rukun diucapkan ya, rukun ucapan, rukun qauli. Termasuk dalamnya apa ya? Bismillah, jangan lupa ya. Bismillah dalam suratul Fatihah itu wajib dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Baca Fatihah tanpa bismillah kagak sah Fatihahnya. Jika dilanjutkan nggak sah sholatnya. Yang ketiga, tasyahud akhir. Ini rukun ucapan. Tasyahud akhir ya, bacaan tasyahud akhir maksudnya, bacaan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau antum ruku, sujud, duduk antara dua sujud, sujud langsung berdiri rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Sah nggak? Sah. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Bacaan tahiyat akhir itu rukun, wajib. Tahiyat akhir kagak boleh ditinggalkan. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi salawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan tasyahud akhir. Itu rukun juga. Jadi kalau ada orang tahiyat akhir nih, kita baca yang wajib aja ya. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak sah? Belum salawat. Jadi tasyahud akhir bacaannya wajib plus salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir wajib. Minimal apa? Allahumma salli ala Muhammad, itu minimal. Wa ala ali Muhammad itu sunnah ab'ad. Nanti kita bahas, jangan dicampur-campur ya. Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sah. Kalau kayak tadi kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu udah salawat belum? Belum, itu tasyahud. Itu dua kalimat syahadat namanya, baru diucap Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Sah. Cuman bagusnya baca salawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidun Majid, itu lebih afdal.
di salawat tasyahud akhir wajib bacaannya, dan mengucap salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir juga wajib. Yang terakhir salam. Itu rukun qauli juga, rukun ucapan. Salam yang mana nih? Salam pertama, salam kedua sunnah. Ya, salam yang wajib itu ketika sholat apaan yang dibaca? Assalamualaikum. Itu yang wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Assalamualaikum itu udah keluar dari sholat udah. Ketika ente mengucap assalamualaikum, mim alaikum diucap, salam pertama tuh ya. Assalamualaikum itu udah selesai sholat ente berarti. Udah selesai. Makanya ketika nengok kanan itu jangan nengok sebelum mim alaikum. Nengok setelah mengucap mim alaikum. Assalamualaikum baru warahmatullah. Ini banyak masyarakat kita yang awam itu salam sambil digerakin badannya. Kalau gerakannya 3 gerakan batal sholatnya. Kalau sampai dadanya keluar dari kiblat batal juga sholatnya. Kan banyak tuh yang begini. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu batal sholatnya udah. Karena ketika dibelokin badannya dia masih dalam sholat. Dia belum mengucapin salam. Dia ngucapin salam sambil begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sholatnya. Makanya lurus dulu badannya, assalamualaikum, baru nengok. Mau dadak nengok juga nggak apa-apa itu. Karena sholatnya sudah selesai. Salam yang kedua sunnah. Itu harus perhatikan ya. Assalamualaikum itu yang wajib diucapkan dan itu adalah salam yang pertama. Anda tanya, rukun yang wajib diucap dalam sholat apa aja? Pertama, takbiratul ihram. Kedua, baca Fatihah. Ketiga, tasyahud akhir. Keempat, salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir. Kelima, salam pertama. Emang di sini nggak dijelasin salam pertama. Ini apa? Adalah salam pertama. Ini yang wajib diucap. Baca surat setelah Fatihah sunnah. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, sunnah juga. Baca doa ketika rukuk, subhana rabbil azimi wa bihamdih, sunnah juga. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu mil'us samawat, itu sunnah juga. Yang wajib yang ini. Ingat aja, takbir, kemudian Fatihah, tasyahud akhir, salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir, salam pertama. Ini yang wajib diucap. Sisanya, kan banyak yang diucap. Sisanya adalah sunnah. Yang kedua, arkanun fi'liyah. Rukun fi'li. Dengan kata lain, rukun perbuatan. Atau rukun gerakan juga bisa. Rukun gerakan. Nah, paling gampang bilang rukun gerakan aja deh. Rukun gerakan. Fi'li itu artinya apa? Gerakan atau perbuatan. Arkanun fi'liyah, rukun gerakan. Pertama, al-qiyam, berdiri. Ini sholat apa nih yang kita bahas nih? Sholat wajib. Kalau sholat sunnah duduk boleh. Ente santai, bangun tahajud, males ngantuk. Udah ngambil wudhu, mau berdiri kayak ngantuk banget sempoyongan. Udah sholat sunnah duduk, boleh gak? Boleh. Males gue duduk, berbaring aja dah. Di sholat sunnah berbaring. Ke kanan, masih boleh gak? Masih boleh gak? Masih boleh. Males berbaring, telentang aja deh. Nggak boleh ya telentang mah. Itu bukan malas lagi tuh ya. Tidur aja sekalian udah. Nah, kalau sholat sunnah, berdiri boleh, bagus, paling sempurna. Duduk boleh separuh, pahalanya. Berbaring ke sebelah kanan, boleh separuh lagi pahalanya, diskon lagi. Kalau sholat wajib berdiri. Makanya perbuatan rukun perbuatan dalam sholat yang pertama berdiri. Makanya rukun berdiri ini banyak orang awam suka salah memahami. Khususnya yang datang sebagai masbuk.
Terus suka banyak tuh anak muda tuh datang masbuk, lari, dia takbir sambil jalan, di soft udah begini. Berarti udah takbir sambil jalan dia. Ya kan banyak kan? Begitu tinggal 2 langkah lagi di soft, Allah Akbar. Di depan pas samping itu udah begini dia. Sah nggak takbirnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Dia belum berdiri tegak, dia lagi jalan tadi takbir. Dia harus berdiri tegak dulu, baru takbir. Karena rukun perbuatan atau rukun apa? Fi'li, yaitu harus berdiri dulu. Baru dimulai takbiratul ihram. Berdiri dalam sholat wajib. Kalau nggak kuat, baru lain lagi ceritanya. Boleh duduk. Kita bahas sekarang orang normal nih. Wajib berdiri ketika sholat wajib atau sholat rukun. Yang kedua, rukun fi'li adalah ruku. Ini rukun perbuatan atau rukun gerakan. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku. Nanti kita bahas ruku yang benar kayak gimana, nanti ada pembahasannya. Yang ketiga, al-i'tidal. I'tidal. Begitu ruku, kita bangun lagi kan? Nah itu rukun, apa namanya tadi? Rukun gerakan yang ketiga. Rukun gerakan yang pertama, berdiri. Rukun gerakan kedua, ruku. Rukun gerakan ketiga, i'tidal. Rukun gerakan yang keempat, sujud. Sujud, itu rukun gerakan yang keempat. Setiap rakaat berapa sujud? 2 ya. Kemudian yang kelima, duduk antara 2 sujud. Rukun gerakan yang kelima, duduk antara 2 sujud. Yang keenam, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Logikanya kan orang tasyahud akhir pasti duduk ya. Kenapa di sini disebut duduk untuk tasyahud akhir? Logikanya orang kalau tasyahud apa? Pasti duduk, nggak mungkin berdiri kan? Tapi kenapa di sini disebut rukun gerakan adalah duduk untuk tasyahud akhir? Padahal logikanya orang tasyahud akhir pasti duduk. Kenapa disebut juga duduk? Karena bisa jadi dia belum hafal tasyahud akhir. Udah kagak? Bisa aja. Atau dia nggak bisa ngucap untuk tasyahud akhir. Apa orang kalau nggak bisa ngucap namanya? Bisu. Tetap aja harus duduk untuk tasyahud akhir. Dibaca mungkin dalam hati. Itu wajib. Nggak bisa kagak? Jangan mentang-mentang nggak bisa ngucap tasyahud akhir dan nggak duduk. Tetap harus duduk untuk tasyahud akhirnya, walaupun dia kagak hafal atau kagak bisa ngucap, tetap dia duduk. Karena duduk untuk tasyahud akhir adalah rukun tersendiri. Jadi duduk untuk tasyahud akhir rukun, bacaan tasyahud akhir juga rukun. Kenapa disebut? Bisa jadi ada orang sholat, dia kagak bisa ngucap, bisu. Apakah perlu duduk untuk tasyahud akhir? Tetap perlu, karena itu rukun. Gak boleh begitu habis sujud, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang nggak bisa ngucap, nggak bisa. Tetap harus duduk, karena duduk untuk tasyahud akhir adalah rukun. Paham ya kenapa disebut sendiri? Karena bisa jadi orang yang sholat kagak bisa ngucap. Atau baru masuk Islam, baru belajar, tahiyat belum hafal, tetap harus duduk tasyahud akhir. Seperti itu ya, nanti kita bahas, rukun-rukunnya kita bahas. Kemudian ini rukun gerakan pertama berdiri, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara 2 sujud, keenam duduk untuk tasyahud akhir. Yang ketiga arkanun ma'nawiyah. Yang ketiga adalah rukun ma'nawi, atau ada yang suka sebut apa namanya? Sebagian kitab nggak sebut ini rukun ma'nawi ya, langsung rukun qalbi. Di sini rukun ma'nawi. Ma'nawi itu kalau bahasa kita apa ya? Apa ya bahasa kita ya? Kayaknya ma'nawi itu. Rukun ma'nawi ini cuma satu, tertib, berurutan. Apa bahasa Indonesia kira-kira? Rukun mungkin bisa dikatakan rukun kesempurnaan kali ya. Tapi kesempurnaan berarti nggak wajib. Rukun apa ya ma'nawi? Nanti deh Anda cari tahu lah bahasa Indonesia apa ini ma'nawi ya.
Rukun ma'nawi, ini yang ketiga, rukun ma'nawi cuman satu, yaitu tertib. Tahu tertib nggak? Berurutan. Mulai takbir, baca Fatihah, ruku, ikutin urutannya, itu wajib. Kalau diacak boleh nggak? Allahu Akbar, langsung ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ambit orang kesurupan kali. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Salatnya kagak tertib. Rukun ma'nawi atau salah satu rukun dalam salat itu harus berurutan. Dimulai dari niat sambil takbir, takbir sambil niat di hati, terus Fatihah, ruku, i'tidal, itu namanya tertib. Berurutan sesuai dengan sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti anda cari tahu ya, rukun ma'nawi arti apa itu bahasa Indonesia itu. Ini yang bisa searching juga boleh deh, ma'nawi itu apa. Kemudian yang keempat, arkanun qalbiyah. Rukun qalbi. Arti qalbi apa? Qalbu. Apa itu qalbu? Hati. Rukun di hati atau rukun hati. Ada dalam sholat itu rukun yang wajib ada tapi di hati. Itu maksudnya. Rukun qalbi itu rukun di hati. Itu juga cuma satu, yaitu niat. Rukun hati itu adalah niat. Diucapkan nggak wajib, tapi sunnah. Jadi pas kita takbiratul ihram, Allah, di hati saya niat sholat fardu isya sebagai makmum. Di hati ngomong begitu sambil takbir, sah. Ente nggak pakai niat lagi tuh pas berdiri di saf usolli fardhu isya, ente nggak ucap, langsung aja takbir tapi di hati niat, sah. Karena itu rukun hati, rukun yang wajib dilaksanakan dalam hati dalam sholat adalah niat. Udah dapat nggak? Apa namanya? Terlihat? Nah, terlihat secara fisik atau rukun yang wajib terlihat secara fisik, yaitu tertib. Jadi ada berapa rukun tuh dalam sholat? Semuanya 13. Cuman kalau diurutin, itu rukun-rukun sama semua nggak? Enggak, beda. Ada rukun yang wajib diucap, ada rukun yang wajib dilakukan secara perbuatan, ada rukun yang harus apa tadi? Terlihat secara fisik, ada rukun yang wajib dalam hati. Ini rukun-rukun yang 4 tadi itu 13 semuanya ya. Cuman kalau dipisah-pisah ada 4 rukun. Atau dengan kata lain rukun sholat 13. Cuman bagian-bagian ada 4. Perlu tahu. Kenapa perlu tahu? Biar besok-besok pas antum sholat, antum sadar nih. Tadi gue ninggalin apaan nih bacaan dalam sholat? Oh, gue nggak baca doa iftitah. Sah nggak sholat gue? Ya sah, karena doa iftitah bukan rukun ucapan. Kan begitu kan? Gue sholat kemarin, tapi gue pas lagi duduk antara dua sujud, gue nggak baca doanya tuh, Rabbighfirli warhamni. Langsung sujud lagi, sah nggak? Sah, kenapa? Rukun qauli ada nggak? Doa antara dua sujud? Nggak ada. Itu maksudnya ke situ. Jadi kalau antum hafal, insya Allah setiap antum sholat, antum tahu sholatnya sah apa kagak. Anda ulang secara langsung semuanya ya. Rukun qauli tadi yang wajib diucap, 1 takbiratul ihram ya, takbir pertama maksudnya. Kemudian Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian salawat untuk Nabi dalam tasyahud akhir, kemudian salam pertama, yaitu assalamualaikum yang pertama. Kemudian rukun yang wajib dilaksanakan secara apa? Gerakan atau fi'li. Pertama berdiri, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara dua sujud, keenam duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian ada rukun yang ketiga yang disebut dengan rukun ma'nawi. Itu tadi apa rukun ma'nawi? Yang wajib apa? Terlihat secara fisik, yaitu tertib, berurutan sholatnya, nggak boleh diacak. Kemudian ada rukun qalbi, rukun di hati, yaitu niat. Jadi ada 4 bagian rukun sholat terbagi 4. Jumlahnya 13, gitu ya. Rukun sholat terbagi 4, cuman keseluruhan 13.
13. Di sini ada soal sebelum kita masuk ke rukun pertama, insya Allah nih pertemuan akan datang ya. Mas'alatun ma afdalu arkanus shalah al-qiyamu am sujud. Kalau antum ditanya sama orang, rukun yang paling bagus, rukun dalam salat itu berdiri atau pas sujud. Rata-rata pasti orang awam bilangnya sujud. Karena Nabi bilang, seseorang itu ketika sholat paling dekat sama Tuhannya apa? Ketika sujud, ternyata enggak. Berdiri lebih afdal. Paham berdiri ya? Lagi berdiri baca maksud itu, lagi baca tuh berdiri, itu lebih afdal daripada sujud. Kenapa? Karena kata ulama, li'annahu mawdhu' qira'atul Qur'an. Karena ketika berdiri, orang tersebut sedang baca Al-Quran. Dan gak mungkin ada bacaan doa apapun yang bisa ngalahin Al-Quran. Makanya berdiri itu lebih afdal daripada sujud. Gitu kata ulama. Karena Quran dibaca. Baca Fatihah. Baca surat setelah Fatihah. Makanya berdiri itu lebih mulia, lebih afdal daripada sujud. Ini pendapat al-mu'tamad yang paling kuat. Ada ulama yang bilang qila artinya pendapat lebih lemah. Yang kuat adalah berdiri lebih mulia. Ada pendapat yang lebih lemah bilangnya sujud lebih afdal. Kenapa? Karena tadi hadis Nabi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Kata Nabi, sebaik bahasa dekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud, kata Nabi. Ada yang bilang begitu. Nantinya kita ngikutin al-mu'tamad. Ulama kalau antum ditanya, rukun sholat kan banyak. Yang paling afdal itu apa? Antum jawab berdiri. Alasannya apa? Berdiri baca Quran. Ada gak perbuatan atau zikir yang lebih mulia daripada Quran? Gak ada. Itu adalah firman Allah. Baca Quran dengan baca maulid, mana yang lebih afdal? Ya Quran tetap. Maulid itu bagus, kita salawat ke Nabi. Dan Allah nyuruh kita salawat ke Nabi. Cuman kalau dibandingkan, ini ada waktu nih. Aku baca Quran apa baca maulid? Lah baca Quran. Tapi Quran tergantung khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak diterima. Kalau maulid kan pasti diterima, salawat ke Nabi. Ya, ini tetap baca Quran. Mentang-mentang nggak khusyuk nggak baca Quran gitu. Semua orang ntar alasannya sama dong. Udah nggak usah baca Quran, gue nggak khusyuk. Semua orang nggak baca Quran akhirnya. Tetap Quran dibaca, lama-lama juga khusyuk. Ya, sampai insya Allah kita masuk ke rukun pertama yaitu niat. Rukun sholat yang pertama insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dipersilakan. Fadhlu. Silakan. Nah, dia sholat sunnah tapi berjamaah dengan orang sholat wajib. Ah, enggak. Tapi untuk sah-sah. Jamaahnya sah, tapi untuk pahala enggak. Karena beda. Beda sholat. Makanya kan sebagian guru-guru kita ngajarin kalau kita lagi sholat sunnah, ada orang mengikut sholat fardu. Kita ngasih isyarat dengan tangan begini. Biar dia tahu kita bukan lagi sholat fardu. Walaupun dia tetap ngikut sah nggak? Ya sah, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Cuman pahala jamaah dapat nggak? Ya, seperti itu ya. Sah, sah, tapi pahala nggak ada. Seperti itu ya. Pahala sholat berjamaah seperti orang sholat fardu dengan sholat fardu dia nggak dapat. Ada lagi? Lalu, nah, boleh.
mengganggu orang. Ya, nah, ya sebenarnya gini, kalau itu emang tempat dia berdagang agak menjauh sedikit, jangan dekat banget dari teras. Kan bisa 10 meter juga udah hilang suaranya kan begitu kan. Kalau sangat mengganggu lebih baik jangan. Karena begini, bukan masalah ganggu orang yang wiridan, kan bisa aja ada orang yang telat sholat. Dia sholat jadi ngaco gara-gara suara tuh. Tukang somai ini bukan cuma jualan doang, dia teriak-teriak lagi, mai. Sekarang lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, waladhdallin lagi deh. Salah mulu bacaannya. Jadi dagang orang yang halal silahkan, mau dagang apapun kita dukung. Karena paling bagus itu berkah adalah dagang. Cuman jangan ganggu orang ibadah. Kalau dekat masjid agak menjauh. Tapi kan orang udah sholat, ya kan ntar ada orang baru sholat. Emang semua orang udah sholat nggak ada yang sholat lagi. Bisa aja ada orang telat masuk sholat pas takbir baca fatihah jadi ngawur gara-gara berisik apa? Orang yang sedang berdagang tadi. Makanya agak ngejauh sedikit. Soalnya kalau nggak jauh dari teras masjid agak geser lah berapa meter. Jadi kita nggak ganggu dia dagang dan nggak ganggu orang sholat. Walaupun kalau zaman dulu antara maghrib dengan isya di Indonesia nih nggak ada orang dagang. Kalau di Jawa mungkin Masya Allah deh kita akuin. Di Jakarta aja begitu. Antara maghrib dengan isya orang-orang Betawi dulu tuh baca Quran, baca ratib, baca yasin, TV nggak kedengeran, orang dagang nggak ada. Karena dagang pasti percuma, orang semua lagi ibadah nggak bakal ada yang beli. Begitu. Isya selesai baru deh masih ada yang dagang tuh. Dulu. Sekarang udah akhir zaman udah kita lagi sholat aja. Ondel-ondel lewat, dia kagak sholat. Kan seperti itu ya. Jadi silahkan dagang, dia udah sholat, ya Alhamdulillah. Sebagai pedagang sholat, bagus, insya Allah berkah. Tapi jangan sampai suara mengganggu orang yang sedang ibadah, zikir. Tapi kan nggak sholat, itu kan kata ente. Bisa 1-2 orang masuk baru mau sholat, akhirnya terganggu. Ganggu orang sholat, hukumnya haram. Bukan makruh. Jangankan dagang. Ini kita dalam masjidnya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gitu. Kenceng banget. Ada orang sholat. Sholatnya jadi ngaco. Baca Fatihah jadi ngawur mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara kita kekencengan. Kita baca Quran dosa gak? Dosa. Anda baca Quran dosa karena mengganggu orang lagi sholat wajib. Apalagi dagang. Jadi gitu ya. Jadi harus apa? Harus lebih bijaksana. Sama-sama kita gak ganggu orang dagang, dan yang dagang jangan ganggu orang sholat. Ya sedikit mungkin agak ngejauh. Tetap orang juga ngelihat kok dagangannya. Ya harus dekat banget dengan apa? Dengan teras masjid. Seperti itu ya. Ada lagi? Saudara. Sholat sunnah gak sah. Tetap harus tasyahud akhir. Dalam sholat sunnah ada pendapat ulama dalam kitab Kasyifus saja ya. Ada pendapat ulama ya. Kita nggak bilang al-mu'tamad, tapi ada pendapat ulama. Kalau sholat sunnah itu antum kagak i'tidal, kagak duduk antara 2 sujud nggak apa-apa. Jadi habis ruku cuma ngangkat dikit doang atau nggak ngangkat langsung sujud, nggak apa-apa kata itu ulama. Terus ketika sujud angkat pala dikit, sujud lagi, udah 2 sujud tuh. Ada ulama bilang begitu dalam sholat sunnah. Walaupun dalam mu'tamad enggak, tetap seperti sholat wajib. Jadi tasyahud itu termasuk rukun wajib dibaca walaupun itu yang dilaksanakan sholat sunnah. Itu sholat sunnah nggak baca Fatihah enggak? Nggak bisa. Tetap aja harus dibaca. Seperti itu ya. Ada lagi? Nah, betul. Gimana? Nah, nah. Hmm. Dia kalau bisu nggak bisa bicara. Hah? Oh bisul ya, terus nggak bisa duduk. Ya kalau dia nggak bisa duduk semampunya dia. Dia duduknya bisa gimana? Bisa miring atau cuma nungging? Ya nggak apa-apa udah. Walaupun kalau dia sehat nggak boleh nungging ya. Cuman karena bisul ya dibolehin karena terpaksa darurat.
apa? Dipaksain juga kan, yang ada bukan tahiyat dibaca sama dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit banget katanya. Kan gitu ya. Akhirnya wallahu alam bis al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا به وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من نال بك عليه عد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.